Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire. Bagian ke-11. Zaji mengerutkan kening dan alisnya. Saya tidak mengerti, tapi memurnikan tubuh dari kotoran dan racun itu sangat baik. Mandilah cepat, lalu kita akan kembali ke hutan bunga persik. Tinggalkan saja pakaian yang kamu kenakan. Saya pikir mencucinya merupakan pekerjaan sia-sia. Nianbing langsung setuju dan berbalik untuk kembali ke kamar mandi yang ada di kamarnya. Setelah melihat sosok gemuk Nianbing, Zaji menampilkan ekspresi yang lebih bijaksana dan menghela nafas, mengatakan, semuanya terjadi sesuai takdir. Menarik kereta kayu, Nianbing mengikuti di sisi Zaji, perlahan-lahan berjalan keluar kota. Cuaca hari itu sangat cerah dan tidak ada awan yang terlihat di langit biru yang murni untuk ribuan mil. Mereka merasa sangat nyaman, dengan angin pagi yang menyegarkan terus-menerus menyapu mereka. Tepat ketika mereka mencapai gerbang utara kota, suara langkah kuda tiba-tiba terdengar dari luar gerbang kota. Prajurit Kekaisaran Bulan Es yang menjaga kota berdiri dengan teratur di kedua sisi. Di antara mereka ada juga orang-orang yang berada di jalan yang bersiap untuk keluar dan memasuki kota, buru-buru minggir. 3 gerbong dengan cepat memasuki kota. Gerbong-gerbong itu berwarna putih, disematkan dengan bintang perak besar berujung 6 di kedua sisinya. Di tengah-tengah bintang berujung 6 terdapat simbol bunga es yang dibuat dengan cermat. Melihat simbol seperti itu, rakyat jelata dari Ice Snow City tidak bisa tidak memberikan penghormatan mendalam terhadap orang-orang di dalam kereta, begitu banyak orang yang telah memberi hormat. Tentu saja, Zaji dan Nianbing tidak termasuk di antara mereka. Nianbing tidak bisa lebih mengenal simbol bunga es. Saat dia mengepalkan tangan dengan erat, matanya menunjukkan aura kebencian yang intens. Itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah merampas kebahagiaannya. Kereta melaju cepat. Zaji batuk, memberi tanda agar mereka melanjutkan. Ekspresi Nianbing seperti pohon pinus. Dia berkata pada dirinya sendiri. Saat ini perbedaan antara kekuatan kita terlalu besar. Sabar, saya harus sabar. Meskipun jalan dari kota Snow Ice City ke hutan bunga persik tidak dapat dianggap jauh, tetapi ketika mereka berjalan kaki, mereka tidak mencapai rumah kayu mereka sampai siang hari. Setelah membereskan apa yang telah mereka beli, Zaji menyuruh Nianbing kembali ke kamarnya dan beristirahat. Besok, dia akan melanjutkan pelajaran memasak. Nianbing baru saja memasuki bidang asal api dan es, namun ia masih ingin bermeditasi lebih banyak untuk meningkatkan kekuatan sihirnya sendiri. Setelah makan siang yang disiapkan Zaji dengan lezat, Nianbing kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Hari-hari berlalu. Nianbing secara bertahap tumbuh di bawah instruksi dan bimbingan Zaji. Dari hari setelah dia kembali dari kota Snow Ice City, dia mengerti mengapa Zaji awalnya mengatakan kata-kata itu kepadanya. Untuk mempelajari seni kuliner dengan baik, ia harus mengalami kegemukan dari kekurusan, dan kemudian proses kekurusan dari kegemukan. Secara alami, jika ia mencicipi makanan Zaji setiap hari, ia akan dapat membedakan banyak rasa makanan dan menerima makanan dalam jumlah besar, secara alami tubuhnya menjadi lemak kecil. Sebagai perbandingan, proses ketipisan dari kegemukan relatif menyakitkan. Metode Zaji cukup sederhana. Dia akan meminta Nianbing bertanggung jawab membuat makanannya sendiri setiap hari. Apapun yang dimasak akan menjadi apa yang akan dimakan. Dia hanya akan memberikan kuliah pagi dan memberinya sedikit bimbingan. Zaji ingin Nianbing perlahan mencari dan mengembangkan sisa ilmu kulinernya secara mandiri. Dengan demikian dalam setahun, Nianbing akan menjadi kurus dan kembali berubah menjadi anak muda yang awalnya kurus. Aroma dan cita rasa apa yang bisa dihasilkan makanan yang dimasak oleh pemula? Mungkin mustahil bagi siapapun untuk tidak menurunkan berat badan setelah mencicipi makanan lezat dan kemudian mencicipi makanan yang dibuat oleh pemula, makanannya akan sangat sulit untuk ditelan. 2 tahun telah memberi Nianbing fondasi yang kuat.
Sejak awal tahun ketiganya, dia sudah memasuki proses formal belajar keterampilan kuliner. Apa yang dituntut Zaji darinya sangat ketat. Berlatih setiap hari akan selalu membuat Nian Bing benar-benar kelelahan. Meditasi malam akan menjadi istirahat terbesarnya. Tidak hanya dia bisa pulih dari kelelahannya, selama proses meditasi dan belajar keterampilan kuliner, kekuatan spiritualnya berkembang sedikit lebih cepat dari kekuatan sihirnya. Semakin besar waktu yang dihabiskan untuk belajar keterampilan kuliner, Nian Bing menjadi lebih dipenuhi kekuatan sihir. Pikiran Zaji sebenarnya menyimpan semua metode memasak, seperti lautan yang dalam dan tak terukur. Nian Bing tampaknya sudah melupakan kebenciannya, dan dengan sepenuh hati menyerap dan mempelajari keterampilan kuliner. Di bawah bimbingan Zaji, pemahamannya berangsur-angsur tumbuh, dan ia menjadi mampu sering mengajukan beberapa pendapat baru dan melibatkan Zaji dalam diskusi yang mendalam secara timbal balik. Akhirnya, pada tahun kelima, Nian Bing sudah tidak lagi sepenuhnya belajar dari Zaji, melainkan berdiskusi dengan Zaji, secara bertahap menggabungkan keterampilan sihir dan kuliner. Seperti ini, dia tidak hanya bisa mempromosikan keahlian kulinernya, tetapi ini juga merupakan metode terbaik untuk mempraktikkan kontrolnya terhadap kekuatan sihir. Semua sihir menyatu dengan masakannya untuk berulang kali membuat hidangan yang sangat lezat, dan melekat pada dirinya merupakan keterampilan koki hantu yang diwarisi dari gurunya. Guru, kamu ingin makan siang apa hari ini? Baru-baru ini kondisi tubuh Anda menjadi kurang baik. Saya akan menangkap 2 ikan sehingga saya bisa membuat sup untuk Anda. Beberapa hari yang lalu, saya meneliti sup ikan nyala terang yang pasti akan memicu selera makan Anda. Setelah Nian Bing menyelesaikan latihan harian, yaitu menyiapkan kayu bakar, ia tiba di pintu kamar Zaji untuk menanyakannya. Zaji duduk di kursi santai di kamarnya. Keriputnya jauh lebih dalam dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nian Bing, masuk dan duduk. Guru memiliki beberapa kata untuk diucapkan kepada Anda. Nian Bing menatap kosong sejenak. Dia berjalan ke ruangan dengan langkah besar dan menarik kursi dan duduk di sebelah Zaji. Guru, apa yang terjadi denganmu hari ini? Keahlian saya dalam memotong dan membelah kayu telah mencapai sukses besar, Anda tidak ingin melihat. Aku harus memasak makan untukmu. Perutmu tidak enak. Jika Anda tidak makan secara teratur tepat waktu, penyakit lama Anda mungkin akan kambuh lagi. Zaji menatap tatapan Nian Bing yang sangat prihatin dan tersenyum berkata, 8 tahun yang lalu, Anda datang kepada saya, di sini, 8 tahun yang lalu. Dalam 8 tahun, Anda tumbuh dari seorang anak menjadi pemuda yang tampan. Guru juga tidak memiliki banyak yang tersisa untuk diajarkan kepada Anda. Dengan keterampilan Anda saat ini, Anda telah mencapai ranah siswa dan telah melampaui guru. Bocah bodoh, gurumu telah menipu kamu selama ini. Memotong dan membelah kayu, selama Anda bisa mencapai bidang irisan rata, Anda sudah mencapai kesuksesan besar. Pada dasarnya, Anda tidak perlu mencapai ketegangan palsu atau keheningan, baik memotong sama panjang dan membelah sampai halus secara terus-menerus. Teknik pisau Anda sudah jauh melampaui ranah tahun-tahun puncak saya. Saya tidak berharap bahwa Anda akan mampu mencapai beberapa teori yang lahir dari pemikiran saya yang lama. Ini adalah prestasi yang luar biasa, cemerlang, tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Saya tidak lagi memiliki apapun untuk diajarkan kepada Anda. Itu sebabnya, kamu harus pergi. Nian Bing, kamu sudah berusia 18 tahun yang tampak sangat tampan. Meskipun seluruh pakaian Anda adalah milik rakyat jelata, kamu tidak dapat menyembunyikan kebangsawanan, kepahlawanan yang heroik, tinggi badan, dan bahu yang lebar, rambut panjang kemasan. Dirimu hampir sempurna. Nian Bing menatap kosong ke arah Zaji. Guru, maksudmu aku sudah bisa menyelesaikan masa belajarku. Kenapa Anda berkata begitu, dan meminta saya untuk pergi? Namun, semua orang memiliki emosi. Bergaul selama 8 tahun, meskipun Zaji sangat ketat terhadapnya, hubungan yang mendalam telah terjadi sejak lama di antara mereka. Mendengar Zaji menyuruhnya pergi pada saat ini, hatinya diliputi perasaan kehilangan yang tak terlukiskan. Dibandingkan dengan 8 tahun yang lalu, gurunya sudah berumur jauh. Guru, dirimu sudah sangat tua. Jika aku pergi, siapa yang akan menjagamu? Zaji tersenyum dan berkata, anak bodoh, sebelum Anda datang, apakah saya tidak sendirian?
Merasa nyaman. Jangan bilang bahwa saya, koki hantu yang hebat, akan mati kelaparan. Keterampilan kuliner Anda sudah sama dengan keterampilan saya, dan sudah mencapai kemacetan. Jika Anda terus tinggal dengan bodoh di sini, tidak akan ada perkembangan sama sekali. Hanya dengan banyak eksplorasi sendiri, Anda akan dapat memperoleh pengalaman yang lebih dalam dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah saya ajarkan kepada Anda. Mata Nian Bing menyala. Guru, saya tidak tahan berpisah dengan Anda. Zaji menarik tangan Nian Bing yang kurus dan besar, lalu menghela nafas ringan. Bocah bodoh, jangan bilang kau ingin tinggal di sini selamanya dan menemaniku. Bahkan jika kamu tinggal di sini bersamaku, pasti akan ada hari ketika aku mati. Untuk menjadikanmu sebagai muridku sepenuhnya adalah keegoisanku sendiri. Aku hanya peduli untuk meneruskan keahlianku. Bukan saja Anda tidak menyalahkan saya, tetapi Anda juga tetap mengikuti saya dalam mempelajari keterampilan kuliner. Saya sudah merepotkan Anda selama bertahun-tahun. Seluruh tubuh Nian Bing bergetar. Guru, Anda sudah tahu. Zaji tersenyum dan berkata, ketika kamu mengeluarkan batu Dewi Es dan salju itu, ketika kamu melihat kereta kuda pagoda Dewa Es, kamu menunjukkan kebencian yang hebat. Saya telah menyadarinya saat itu. Pada saat itu, hipnotisme saya tidak berpengaruh. Tahukah kamu, pada saat itu, hatiku agak takut. Anda baru berusia 11 tahun saat itu, tetapi Anda memiliki pikiran yang sangat mendalam. Saya benar-benar tidak mengantisipasinya. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus senang memiliki murid yang pintar dan tenang, atau takut dengan rencana Anda. Namun, sekarang semuanya tidak penting lagi. Saya yakin Anda adalah anak yang baik. Dalam hati Anda tentu menyembunyikan sebuah cerita, kisah yang berkaitan dengan orang tua Anda. Guru, aku akan menceritakan semuanya padamu. Suara Nian Bing agak bergetar. Melihat wajah murah hati Zaji, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Zaji menggelengkan kepalanya, biarkan saja di hatimu. Saya percaya bahwa orang tua Anda ada hubungannya dengan pagoda Dewa Es. Itulah sebabnya Anda menunjukkan kebencian yang sangat ketika Anda melihat kereta itu. Anak kecil, kebencian tidak salah. Tapi itu seperti yang saya katakan ketika saya berusaha menghipnotis Anda. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda harus menyembunyikan kebencian Anda di lubuk hati Anda. Balas dendam adalah hidangan terbaik yang disajikan dingin. Nian Bing dengan tegas mengangguk, saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum saya memiliki kekuatan yang diperlukan, saya tidak akan melakukan upaya untuk membalas dendam terhadap pagoda Dewa Es. Zaji samar-samar tersenyum. Itu bagus. Nian Bing, awalnya guruku mengatakan ini padaku sebelumnya, berlatih memasak selama 10 tahun, memahami memasak selama 10 tahun. Kata-kata ini, saya telah mengingat seluruh hidup saya. Tetapi sejak saya tiba di hutan bunga persik ini, saya menambahkan lebih banyak kata di belakangnya. Mereka adalah, hiduplah dalam keheningan, satu kekalahan adalah kejatuhanmu. Berlatih memasak selama 10 tahun, pahami memasak selama 10 tahun, hidup dalam kesendirian, satu kekalahan akan menjadi kejatuhanmu. Nian Bing mengulangi kata-kata Zaji. Guru, saya mengerti dan merasa nyaman. Saya pasti akan mengambil kembali gelar koki hantu untuk Anda. Zaji menggelengkan kepalanya, sudah selesai. Gelar koki hantu adalah milikku, bukan milikmu. Anda telah menguasai keterampilan saya, tetapi itu tidak cukup untuk memuaskan dalam aktualitas apapun. Hanya dengan peningkatan tanpa henti Anda akan dapat mencapai puncak keterampilan kuliner. Koki adalah salah satu dari 6 profesi paling umum. Anda harus berusaha untuk berlatih sihir. Pekerjaan ini kebetulan merupakan perlindungan terbaik Anda. Saya tidak membenci wanita itu sejak saat itu, Anda tidak perlu mencarinya. Masa laluku sudah terjadi jauh di belakang saya. Jika itu bukan untuknya, mungkin saya masih tidak akan dapat memahami betapa mengagumkannya menggabungkan sihir dan keterampilan kuliner. Terlebih lagi, saya tidak akan pernah menerima Anda sebagai murid yang hebat. Saat Zaji mengatakan ini, tangannya yang keriput mengeluarkan sehelai kain panjang dan menyerahkannya kepada Nian Bing. Ini adalah partner lamaku. Sekarang, saya berikan kepada Anda. Keluarkan dan lihatlah. Nian Bing membuka bundel kain. Setelah mengeluarkan kain dari bungkusan itu, pisau ada di depannya. Seperti pisau dapur umumnya tidak memiliki sarung, tetapi pisau ini memiliki sarungnya.
Itu menyerupai belati embun pagi. Panjang bila itu sebanding dengan belati embun pagi. Hanya saja bila pisaunya jauh lebih luas, lebarnya 4 inci. Bagian belakang pisau itu sangat tebal, mencapai setengah inci. Nian Bing mengambil pisau itu. Bobotnya cukup berat, tidak kurang dari 3 kali berat belati embun pagi. Sarung itu berwarna merah vermilion. Di atasnya ada desain antik. Nian Bing menyesuaikan tangannya ke pegangan pisau, perlahan-lahan mengambil pisau. Aroma panas yang redup yang berasal dari bilah pisau merah gelap memenuhi hidungnya. Tangan Nian Bing bergetar. Batu dewa api di dadanya mengeluarkan guntur yang dalam. Kekuatan sihir asal api dan es di dalam tubuhnya berputar karena agitasi batu dewa api, dan perlahan-lahan meningkat. Ketika ia sepenuhnya menarik pisau dari sarungnya, ujung lebar yang semula tidak harmonis dan punggung pisau yang tebal benar-benar memiliki keindahan yang tidak normal. Seluruh permukaan pisau berubah menjadi kilau merah gelap. Tepi dan sudut bilah pisau jelas, mirip dengan sirip ikan hiu. Aliran cahaya merah yang elegan mengalir ke seluruh pisau. Dengan pisau di tangannya, dia tidak bisa menghentikan kobaran api membuat darahnya mendidih. Ini adalah pisau berharga yang aku peroleh setelah aku menjadi terkenal. Itu pasangan lamaku, seperti saudara laki-laki. Itu selalu menemani di sisiku. Masih ingat Hua Tiandao? Terlepas dari belati embun pagi Anda, ini adalah pisau yang paling ia banggakan. Pisau matahari sejati ini tidak ditempa dengan logam. Lebih tepatnya itu diukir. Bahan dasarnya adalah tanduk naga api. Tanduk naga api. Guru, apakah benar-benar ada naga api? Melihat pola butiran ramping dari pisau matahari sejati, Nian Bing dengan penasaran bertanya. Aku juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada legenda. Bahkan jika ada, mereka cukup langka. Tanduk naga api pada saat itu ditemukan oleh saya di dalam lembah yang sangat panas. Saya tahu itu pasti harta, karena itu saya mencari Hua Tiandao dan memintanya melihatnya. Pada saat dia berkata kepada saya, tanduk naga ini, saya menginginkannya. Berapa banyak uang yang Anda inginkan untuk tanduk naga ini? Aku, cukup cerdas. Saya mengatakan kepadanya, tidak apa-apa membaginya, tapi, Anda harus membuatkan dan memberi saya pisau paling membanggakan dalam hidup Anda. Buatkan saya pisau dapur. Hua Tiandao setuju. Akibatnya, saya mendapatkan pisau matahari sejati ini. Dia juga dapat dianggap sebagai teman sejati, karena dia menggunakan tanduk naga api untuk mengukir pisau yang berharga ini. Karena diukir, bilahnya tidak memiliki cacat apapun. Selain itu, ia memiliki aura naga api dan mengandung atribut api. Awalnya, jika saya tidak kalah dengan wanita itu dalam pertandingan, saya akan sangat memperhatikan pisau matahari sejati ini dan tidak akan pernah mengabaikannya. Bahkan jika wanita itu mengkombinasikan sihir dalam memasak dan masih tidak bisa menang melawan saya, gelar koki hantu akan tetap hilang. Mengatakan ini, Zaji batuk beberapa kali, tetapi kebanggaan di matanya sama sekali tidak berkurang. Guru, Anda harus istirahat dulu dan menceritakan sisanya nanti. Nian Bing berkata dengan sangat prihatin dan menepuk punggung Zaji. Zaji tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja aku terlalu bahagia, tidak lebih. Murid saya baru saja akan menyelesaikan masa belajarnya. Pada akhirnya, keahlian memasak saya tidak harus dimasukkan ke dalam peti mati bersamaku. Nian Bing, apa rencanamu mulai sekarang? Nian Bing berkata dengan ekspresi kosong, saya tidak pernah memikirkan pertanyaan itu. Zaji berkata, lalu mengapa kamu tidak mendengarkan rekomendasiku? Setelah Anda pergi dari sini, Anda harus terlebih dahulu pergi ke Ice Snow City. Saya masih belum tahu apakah Hua Tiandao, pria tua itu belum meninggal. Pergi mengunjunginya untuk saya karena dia nomor 1 dari 6 pandai besi besar. Harta karunnya haruslah banyak, dan tidak terbatas pada apa yang Anda lihat hari itu. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan. Mata Nian Bing menjadi merah dan dengan erat memegang tangan Zaji. Guru, saya tidak ingin pergi. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Sebuah cahaya aneh berkedip di mata Zaji. Anak bodoh, apakah aku belum mengatakannya? Anda tidak dapat berlindung di bawah sayap saya selamanya. Anda harus pergi karena Anda ingin akhirnya. Paviliun besar Ice Snow City dan Purewin House adalah restoran paling terkenal di Ice Moon Empire.
Tempat-tempat itu harus menjadi perhentian pertama Anda. Anda dapat memilih satu sesuai keinginan Anda. Pikirkan cara untuk memasuki dapur dan amati keterampilan para koki di sana. Mungkin Anda akan dapat menerima manfaat. Namun, Anda harus ingat untuk tidak mengungkapkan keahlian kuliner Anda sendiri. Jika tidak pada kemampuan Anda saat ini, Anda akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Jika seorang pejabat negara muncul, itu akan sangat merepotkan. Nian Bing sambil menangis mengangguk, "Guru, saya akan mengingat ini. Saya pasti akan belajar seperti yang Anda katakan pada awalnya dan melakukan perjalanan ke 6 negara dan belajar setiap jenis hidangan dan gaya memasak. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Zaji menghapus air mata Nian Bing yang mengalir dan dengan ramah berkata, "Anak bodoh, mengapa kamu menangis? Mengingat ini sudah cukup. Di sebelah kiri tungku dapur, dindingnya berlubang. Di dalamnya, saya menyimpan beberapa tabungan. Anda dapat mengambil sebagian dari itu, cukup untuk menutupi biaya perjalanan Anda. Meskipun uang bukanlah segalanya, tampaknya, semua menjadi lebih sulit. Ambil lebih banyak dan akan mengurangi masalah Anda. Adapun hal-hal lain, Anda akan mengatasinya perlahan. Aku merasa sihirmu hanya dengan kekuatan saja masih belum cukup. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mendapatkan pelajaran dari ahli sihir yang mendalam. Anda harus belajar bertindak sesuai dengan pertemuan takdir. Andai saja ada sesuatu yang membantu membimbing Anda. Tidak ada salahnya untuk menghormati seorang master. Tidak pernah terlalu tua untuk belajar, adalah sesuatu yang harus dicapai setiap koki tingkat lanjut." Nian Bing mengangguk, dan menangkap cahaya merah di wajah Zaji. Ketidaknyamanan dalam hatinya tumbuh lebih intens. Zaji tersenyum. Senyumnya cukup tenang, "Nak, pemahamanmu jauh lebih kuat dari diriku. Meskipun baru 8 tahun, Anda telah belajar jauh lebih banyak daripada yang saya pelajari dalam 10 tahun pada awalnya. 8 tahun dihabiskan untuk belajar memasak, 8 tahun dihabiskan untuk memahami memasak. Namun, saya tidak ingin Anda kesepian sepanjang hidup Anda. Jika ada wanita muda yang cocok, Anda tidak boleh membiarkannya lewat begitu saja. Lepaskan apa yang Anda lakukan dan kejar dia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan seseorang." Dapat dikatakan bahwa Nian Bing tidak mengerti satu kata pun mengenai masalah pria dan wanita. "Guru, Anda harus mengatakan ini lagi nanti." Zaji dengan tegas berkata, "Ada sesuatu yang harus kau janjikan padaku dan ada yang harus kau lakukan. Saya tidak ingin Anda mengulangi kesalahan tragis saya. Untuk memiliki keluarga yang bahagia akan memberi Anda manfaat. Mulai sekarang, teruskan belajar keahlian kuliner Anda. Ini juga akan membuat jantung Anda lebih stabil. Bukankah Anda mengatakan Anda ingin membuat sup ikan untuk saya? Kamu harus pergi sekarang. Guru benar-benar agak lapar. Beberapa tahun ini, saya selalu makan apa yang Anda buat. Apapun yang saya buat akhirnya terasa agak hambar." Nian Bing mengangguk dengan paksa, "Bersikaplah tenang. Saya pasti akan mengeluarkan sup ikan api terang yang paling lezat untuk Anda cicipi." Zaji samar-samar tersenyum dan melambaikan tangannya, "Pergilah, guru akan menunggumu." Nian Bing langsung setuju, mengumpulkan antusiasme, dan melompat keluar, berlari keluar ruangan. Melihat Nian Bing dari belakang, mata Zaji menampilkan pancaran yang memuaskan. "Nak, guru tidak membuat kesalahan. Meskipun Anda merencanakan dengan cukup dalam, Anda tetap menjadi orang yang emosional. Untuk memiliki murid seperti itu, apalagi yang tersisa untuk kuingat dengan penuh kasih sayang." Dia mengambil pisau terusun dengan tangan yang bergetar dan menghela nafas dengan lembut. Dia buru-buru menggaruk tanah. Meskipun tulisan tangan itu kurang jelas, masih bisa dibaca. Nian Bing dengan cepat berlari ke tepi sungai, sehingga dia bisa dengan cepat membiarkan gurunya memakan sup ikannya. Beberapa tahun terakhir ini, ia telah lama berlatih berenang dengan seluruh tubuhnya di sungai. Setelah beberapa saat, dia sudah menangkap 2 ikan kembung dan kembali ke daratan. Melihat ikan yang hidup di tangannya, dia tidak peduli dengan tubuhnya yang basah. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ikan hari ini cukup segar. Guru, saya pasti akan membuatkan sup ikan yang enak yang akan membuat Anda puas." Sambil berbicara, Nian Bing dengan penuh semangat berlari kembali ke hutan bunga persik. Beberapa langkah besar kemudian, dia sudah tiba di depan rumah kayu. "Guru, guru, lihatlah. Saya menangkap 2 ikan besar.
Setelah Anda makan sedikit saja, saya khawatir Anda sudah kenyang. Guru, ketika Nian Bing tiba sekali lagi ke kamar Zaji, dia benar-benar heran. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku, tak bergerak. Zaji sedang berbaring seperti sebelumnya di kursi mejanya yang nyaman. Namun, matanya sudah tertutup. Penampilannya yang tenang menunjukkan bahwa dia tertidur. Namun, Nian Bing jelas tahu bahwa itu sama sekali bukan postur tidur Zaji. Selain itu, tidak ada hari di mana dengkuran gurunya tidak menggema. Tapi sekarang, bagaimanapun, ikan itu jatuh ke tanah dan bergoyang-goyang, berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, ikan sudah meninggalkan air. Bagaimana mungkin ikan bisa terus hidup tanpa air? Nian Bing dengan cepat melemparkan dirinya ke depan kursi meja, dengan erat meraih tangan Zaji. Dia merasakan tangannya sendiri bergetar bersama dengan hatinya. Tangan Zaji sudah agak dingin. Hati Nian Bing terasa sakit. Dia menggerakkan jarinya yang gemetaran di bawah hidung Zaji dan menunggu, berharap. Namun sayang, nasib itu kejam. Semuanya begitu kejam, semua harapannya berubah menjadi gelembung sabun. Zaji telah meninggal. Dengan senyum puas, dia meninggal. Air mata mengalir tak terkendali. Nian Bing merasakan kesedihan yang luar biasa dari dalam hatinya dan bahkan sampai menangis tubuhnya terus bergetar. Adegan-adegan dari masa lalu terus-menerus terngiang di benaknya. Zaji telah menyelamatkannya dan membawanya ke hutan bunga persik, memberikan segalanya untuk mengajarinya. Beberapa tahun terakhir ini, Zaji persis seperti ayah Nian Bing sendiri, merawatnya dengan segala cara. 8 tahun, mengapa ini berlalu dengan cepat? Guru, Nian Bing masih menunggu Anda untuk melihat perjalanannya menuju puncak keahlian kuliner. Bagaimana mungkin Anda meninggal? Jangan memberitahu saya bahwa Anda tidak ingin melihat Nian Bing menjadi koki terhebat. Guru, mengapa kamu mati? Mengapa? Hati Nian Bing terluka. Terlepas dari waktu itu di Pagoda Dewa Es, ini adalah saat paling menyedihkan dalam hidupnya. Saat dia menundukkan kepalanya, air mata jatuh ke tanah. Dia akhirnya melihat pisau matahari sejati. Kehangatan samar mengalir, berkeliaran melalui bilah. Itu adalah cinta sejati gurunya. Dia memperhatikan beberapa kata miring kecil telah ditulis di tanah. Nian Bing, guru takut tidak bisa menunggu sup ikanmu. Bahkan, segera setelah tendon tangan saya putus, hati saya sudah mati. Sebagai seorang koki, tidak dapat menggunakan tangan Anda sendiri untuk mengeluarkan hidangan paling cemerlang Anda adalah sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Alasan mengapa saya masih hidup, berjuang di pintu kematian, adalah karena saya tidak ingin membiarkan seluruh keterampilan saya mengikuti saya ketika saya mati. Nian Bing, guru egois. Di sini, saya ingin mengatakan bahwa saya menyesal. Guru telah mati. Namun, guru telah meninggalkan keterampilannya. Saya yakin Anda pasti akan mewarisi apa yang telah Anda pelajari tanpa henti dan meningkatkan keterampilan kuliner Anda menjadi luar biasa, menjadi koki terhebat. Guru juga tidak berharap untuk meninggal begitu cepat. Namun, tubuh saya telah berulang kali bertahan cukup lama. Setiap kali saya berkata pada diri sendiri, saya harus terus maju, saya harus bertahan sampai saat Anda mampu melampaui saya. Langit memperlakukan saya dengan adil. Mereka membiarkan saya bertahan sampai hari ini akhirnya tiba. Nian Bing, tahukah Anda? Ketika saya melihat keterampilan kuliner Anda mendekati milik saya, hati saya sangat bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada jika saya bisa memasak dengan tangan saya sendiri lagi. Jangan merasa sedih. Tidak akan ada artinya. Fokuskan seluruh pikiran Anda ke dalam keterampilan kuliner dan berlatih sihir. Akhirnya, guru harus mendesak Anda, bahwa sementara balas dendam diperlukan, Anda harus bertindak sesuai kemampuan Anda. Hati-hati, hati-hati. Aku harus pergi sekarang. Setelah Anda kembali, ambil apa yang Anda butuhkan, tetapi jangan gerakkan tubuh saya karena saya cukup menyukai kursi ini. Anda harus membakar tempat ini. Anda dapat menggunakan sihir api untuk mengubah tempat ini menjadi abu. Guru dapat dianggap telah meninggal di tempat yang saya inginkan. Ketika dia menulis beberapa kata terakhirnya, itu sudah sangat kabur. Jika Nian Bing tidak terbiasa dengan tulisan tangan Zaji, akan sulit baginya untuk membacanya, terutama kata terakhir itu. Zaji hanya menulis setengahnya. Guru, apakah Anda benar-benar meninggal seperti ini?
Air mata Nian Bing sudah membasahi dada Zaji. Dia dengan hati-hati dan hikmat merapikan rambut Zaji. Dia berdiri dan mundur selangkah, jatuh berlutut. Nian Bing dengan keras membenturkan kepalanya ke tanah saat dia bersujud 9 kali. Guru, saya tahu Anda tidak ingin melihat Nian Bing yang lemah. Tenang, saya pasti akan menjadi kuat. Dari saat saya meninggalkan pagoda Dewa Es, saya telah berkata pada diri saya sendiri, saya harus kuat. Air mata mungkin hanya mengalir dari mata musuh. Tetap saja, sekarang aku menangis. Guru, tolong yakinlah. Selama Nian Bing masih menarik napas, aku pasti akan menyelesaikan keinginan terakhirmu. Saya akan meningkatkan keterampilan kuliner di jalur kemegahan. Ini adalah janji saya kepada Anda. Dia berdiri dan mengembalikan pisau matahari sejati ke sarungnya. Nian Bing dengan kuat menghapus air mata di wajahnya. Dia menatap tajam ke dalam pada tubuh almarhum Zaji dan dengan tegas berjalan menjauh dari ruangan. Angin bersih, dan awan sedikit. Sinar matahari yang memproyeksikan ke hutan bunga persik menyebabkan bayangan pohon-pohon di tanah tampak menari-nari. Angin sepoi-sepoi yang lembut membawa ombak aroma bunga damai. Nian Bing menarik napas dalam-dalam, dengan kuat menjaga kesedihan di dalam hatinya terkendali. Sesuai dengan apa yang dikatakan Zaji, dia mengeluarkan beberapa koin emas ungu dari dalam dinding dapur berlubang dan membawa bundel kain sederhana yang dibungkus di punggungnya. Selangkah demi selangkah, dia bergerak maju. Ketika Nian Bing berjalan pada langkah ke-17, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Guru, muridmu sekarang pergi. Ketika saatnya tiba bahwa saya telah mempelajari hampir semua yang ada, saya pasti akan kembali ke sini dan memperingati roh Anda yang telah pergi. Api, nyalakan. Nyala api, dengan nama saya perintahkan Anda, lonjakan seperti nyala api yang bergejolak, ikuti petunjuk saya, bakar semuanya menjadi abu. Lautan api, dia mengeluarkan pisau matahari sejati, dan lampu merah tiba-tiba dilepaskan. Lampu merah dengan jelas berkumpul menuju tubuh Nian Bing. Aura yang membakar menyebabkan tubuh Nian Bing menjadi seperti dewa perang yang berkobar. Dia mengarahkan pisau matahari sejati ke depan, tiba-tiba melepaskan gelombang api. Dalam sekejap, selain dari dapur, 2 bangunan lainnya dilalap api. Melihat kebakaran besar yang mengamuk di depannya, seolah-olah Nian Bing melihat senyum gurunya untuk yang terakhir kali. Matanya buram tetapi dia menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya menetes. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa, mulai hari ini, dia akan menjadi lebih kuat. Hanya jika dia kuat dia bisa memiliki umur panjang. Hanya jika dia kuat dia bisa mewujudkan impiannya dan gurunya. Lautan api, peringkat 4 mantra api skala besar. Meskipun itu sama dengan mantra peringkat 4, karena mencakup wilayah yang begitu luas, itu membutuhkan penyihir tingkat lanjut untuk menggunakannya. Api yang membakar dengan cepat mengubah ruangan tempat Nian Bing tinggal selama 8 tahun menjadi abu. Demikian juga, gurunya, Koki Hantu Zaji, kemudian kembali ke nirwana. Segalanya telah hilang. Mata Nian Bing menahan air mata panas saat dia melangkah maju dalam perjalanan yang telah direncanakan Zaji untuknya. Dia tidak tahu apa yang menunggu di depannya, tetapi pikirannya jernih. Tidak peduli bahaya atau kesulitan apa yang tak terhitung yang mungkin ada, tidak ada yang bisa menghalangi kemajuannya. Hutan bunga persik mendapatkan kembali ketenangannya. Asap mengepul dari reruntuhan kamar-kamar kayu. Beberapa jam setelah Nian Bing pergi, abunya tiba-tiba bergerak. Beberapa suara gertakan seperti suara kayu pecah terdengar. Dengan suara kayu pecah, papan dari bawahnya naik. Tubuh yang limbung tampaknya telah keluar dari bawah tanah. Seluruh tubuhnya tertutup debu. Anak muda yang baik, kamu benar-benar cukup ganas. Kalau bukan karena tindakan cepat saya akan benar-benar menjadi abu. Saat ini tiba-tiba keluar dari reruntuhan. Sebenarnya Zaji masih hidup. Menyapu debu di tubuhnya, ia tampak bersemangat dan tampaknya tidak memiliki satu penyakit pun. Melihat arah kepergian Nian Bing, Zaji tertawa. Anak bodoh, guru tidak punya pilihan selain untuk menipu kamu sekali lagi. Seandainya saya tidak membuat Anda percaya bahwa saya sudah mati, bagaimana Anda bisa mengabdikan hati dan jiwa Anda untuk mengejar puncak keahlian kuliner? Sial, teknik napas kura-kura ini sangat menyakitkan. Untungnya, saya sudah lama berlatih, menutup diri cukup lama. Sepertinya pemikiran saya untuk tinggal di sini selamanya tidak akan saya lakukan.
Apakah saya ingin pergi mencarinya? Iya nih. Karena saya sudah tidak perlu khawatir, saya mungkin juga melakukan apa yang ingin hati saya lakukan selama ini. Kalau saja aku bisa mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung, bahkan jika dia sudah mati, aku akan bersedia. Nian Bing, bepergian dengan baik. Mungkin akan ada hari di mana kita, guru dan murid, akan dapat bertemu lagi. Haha, hahaha. Nian Bing berjalan di jalan utama. Hatinya masih terbenam dari kesedihan karena meninggalnya Zaji, sama sekali tidak menyadari tipu muslihat gurunya. Pisau matahari sejati dan belati embun pagi ada di dadanya. Aura dingin dan panas terus mengalir, merangsang tubuhnya. Sebagai hasil dari kekuatan sihir es dan api yang terus-menerus berputar di dalam tubuhnya, meskipun matahari yang indah bersinar sangat terik, dia tidak merasa kepanasan sedikitpun. Ice Snow City, guru ingin saya pergi ke Ice Snow City. Saya akan pergi ke sana dulu. Tidak perlu menarik kereta, tidak perlu mengikuti langkah Zaji, Nian Bing berjalan cepat. Tiba-tiba dia sangat ingin pergi dari sini, meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Namun, ia tahu bahwa pada saat yang sama, pasti akan ada hari ia akan kembali. Pada saat itu, Nian Bing akan menyatu dengan kebencian di hatinya dan kembali. Elemen es yang luar biasa. Saya meminta Anda untuk meminjamkan saya kemarahan Anda, mengantarkan saya ke pantai yang hilang. Badai salju. Jalan utama tidak berpenghuni, Nian Bing meneriakkan mantra es skala besar. Suasana di sekitarnya langsung menjadi dingin. Di bawah pengaruh kekuatan sihir es melalui batu dewi es dan salju, efek magis yang sangat besar meledak. Angin dan es tiba-tiba muncul bersamaan. Kisaran dalam kekuatan yang disulap menjadi samudera salju. Dengan sedikit tersenyum, Nian Bing bergerak sangat cepat. Tidak tahu kapan, belati embun pagi sudah melompat ke tangannya. Sinar biru samar menyelimuti tubuhnya. Bergerak mengikuti badai salju, dia terbang. Meskipun dia tidak terbang tinggi, dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari ujung jalan utama.